Baik, sebelumnya selamat pagi. Perkenalkan nama saya Gerald Emmanuel dengan NIM 0087. Saya dari Teknik Industri Angkatan 2023, kelompok 22 tutorial pengendalian dan penjaminan mutu. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil dari pengerjaan tugas mingguan modul 2 tutorial pengendalian dan penjaminan mutu. Nah, untuk di sini untuk shift 2 itu terdapat 5 soal. Yang pertama, sebuah perusahaan penyedia layanan internet ini memiliki call center yang menangani banyak panggilan setiap hari. Nah, manajemen ini ingin memastikan bahwa proporsi panggilan bermasalah, misalnya panggilan terputus, kemudian jawaban salah, itu eh, atau pelanggan tidak puas itu tetap dalam batas kendala statistik. Nah, untuk itu dilakukan pencatatan selama 20 hari. Nah, ini datanya seperti yang tertera pada tabel. Kemudian, nah, manajer call center ini ingin mengetahui apakah proporsi panggilan bermasalah setiap harinya masih dalam batas kendali statistik atau ada tanda bahwa kualitas pelayanan call center sedang menurun. Nah, di sini kita kerjakan pada software RStudio. Yang pertama itu em, kita input Excel-nya terlebih dahulu. Kemudian setelah itu kita tuliskan sintaks untuk menginstal package. Nah, kita di sini install package read Excel untuk membaca Excel yang sudah kita input. Kemudian yang kedua itu kita install package QCC atau quality control. Nah, kemudian kita aktifkan library-nya dengan menggunakan sintaks ini karena kita sudah menginstal sebelumnya. Jadi kita eh, langsung aktifkan package-nya aja. Oke. Nah, selanjutnya itu kita menginput data Excel ke RStudio. Jadi dari data Excel yang tadi sudah kita input itu kita masukkan ke RStudio. Itu kita sesuaikan soal satu, kemudian eh, itu di sheet nomor satu, kemudian soal 2 di sheet nomor 2 dan seterusnya. Nah, lanjut kita kita langsung ke soal nomor satu yang tadi sudah saya bacakan. Itu eh, kita menggunakan peta kendali P. Kenapa kita menggunakan peta kendali P? Itu karena datanya itu berupa proporsi panggilan bermasalah dari total panggilan dan ukuran sampel berbeda setiap harinya. Nah, maka mungkin bisa langsung kita eh, ketik sintaksnya seperti berikut. Itu kita masukkan soal satu yang ada di sheet satu itu. Kemudian size-nya itu jumlah panggilan, tipenya itu peta P, kemudian kita masukkan title-nya atau namanya itu peta kendali P dengan NIM, kemudian sumbu X-nya itu kita tuliskan pengamatan ke dan Y-nya itu sumbu Y-nya itu kita tuliskan proporsi panggilan bermasalah. Nah, bisa kita run. Nah, maka didapatkan nih peta kendali P-nya itu seperti gambar di bawah ini. Nah, selanjutnya itu kita menampilkan data outlier. Kita ingin tahu apakah ada outlier atau enggak. Ini hanya untuk memastikan aja sebetulnya dari peta ini kita bisa lihat eh, ada outlier atau enggak gitu. Nah, di sini nol artinya tidak ada outlier. Kemudian kita melihat ringkasan peta kendalinya. Nah, maka dari hasilnya itu tadi tidak ada outlier dengan proporsi masalah rata-rata itu sebesar 0,0658 atau 6,59% dengan batas kendali sekitar eh, 0,23 atau 0,0229 eh 0,023 dan batas kendali atasnya itu 0,107 atau sekitar batas bawahnya itu 2,3% dan batas atasnya itu 10,9%. Nah, mungkin kita bisa lanjut ke soal nomor 2. Nah, untuk soal nomor 2, sebuah pabrik masker medis melakukan pemeriksaan kualitas setiap hari. Nah, setiap hari diambil satu sampel tetap berukuran 150 unit dari lini produksi. Jadi sampelnya tetap. Nah, dan dihitung jumlah unit cacatnya nih berapa. Kemudian manajemen ingin memantau apakah jumlah cacat per sampel stabil selama 10 hari.
Nah, ini datanya sudah tertera pada tabel ini. Itu kan tadi udah kita input, jadi kita tinggal masukkan aja. Untuk sintaksnya juga sebetulnya sama dengan yang nomor satu tadi. Bedanya di nomor kedua itu kita menggunakan peta kendali NP. Kenapa kita menggunakan peta kendali NP? Itu karena datanya itu berupa jumlah unit cacat dari sampel yang tetap. Jadi N itu sama dengan 150 masker per hari. Begitu. Jadi ini sintaksnya sama dengan yang peta P tadi. Cuma ini kita menggunakan peta kendali NP. Jadi mungkin bisa kita run. Nah, maka kita bisa mengetahui nih peta kendali NP-nya untuk soal nomor 2 adalah seperti ini. Nah, ini kan kita bisa lihat ya kalau di peta kendali NP yang nomor 2 ini itu tidak ada outlier juga, tapi eh, kita ketik sintaksnya untuk memastikan aja. Nah, benar tidak ada data yang outlier. Kemudian kita melihat summary-nya. Nah, di sini maka untuk nomor 2 itu jumlah cacatnya rata-rata 10 per 150 dengan batas kendali itu eh nah ini nih. Ini grupsnya ada 10. Nah, sampel size-nya 150, kemudian senternya itu 10 dengan standar deviasi 3,05. Nah, untuk batas kendalinya itu, untuk batas kendali bawahnya atau LCL-nya itu sebesar 0,83 dan batas kendali atasnya itu atau UCL-nya sebesar 19,16. Jadi untuk yang nomor 2 itu produksi maskernya itu stabil dan jumlah cacatnya itu masih dalam batas kendali gitu. Nah, kemudian untuk yang nomor 3 mungkin bisa langsung kita lanjut. Untuk yang nomor 3 soalnya itu di bagian administrasi sebuah rumah sakit, staf mengetik dan memproses banyak dokumen medis setiap hari. Nah, manajemen ingin memantau jumlah kesalahan pengetikan atau entry data per dokumen. Misalnya salah nama pasien, salah nomor rekam medis, atau salah kode diagnosa. Nah, unit inspeksi yang diperiksa sama dengan satu dokumen. Nah, jumlah kesalahan pada satu dokumen dianggap sebagai C unit untuk C chart. Nah, jadi soal nomor 3 itu udah ada datanya seperti ini di tabel. Nah, kemudian itu bisa kita langsung kerjakan saja pada software RStudio. Di sini kita buat dulu sintaksnya. Kurang lebih sama dengan yang em, dengan nomor satu dan juga 2. Bedanya itu kita untuk nomor 3 itu kita menggunakan peta kendali C. Nah, kenapa kita menggunakan peta kendali C? Itu karena unit inspeksinya itu konstan, yaitu satu dokumen, dan data berupa jumlah kesalahan per dokumen. Nah, jadi mungkin bisa langsung kita run saja untuk soal nomor 3. Nah, itu kita dapatkan nih. Jadi peta kendali C-nya itu untuk soal nomor 3 adalah sebagai berikut, seperti yang ada pada gambar peta di bawah ini. Nah, kemudian kita menampilkan data outlier seperti soal-soal sebelumnya. Nah, tidak ada data outlier. Kemudian kita melihat summary-nya. Nah, di sini kita bisa lihat nih dengan sampel size-nya itu satu, kemudian groupsnya itu ada 15, grupsnya ada 15. Nah, centernya itu kita dapat 3,8. Jadi rata-ratanya itu 3,8 dengan standar deviasi 1,949. Nah, di sini dengan batas kendalinya, untuk batas kendali bawahnya atau LCL-nya itu sebesar 0 dan UCL-nya atau batas kendali atasnya itu sebesar 9,648. Jadi untuk soal nomor 3 itu intinya proses administrasinya itu relatif stabil dan kesalahan dokumennya itu berada dalam batas kendali. Nah, setelah itu mungkin kita lanjut ke soal nomor 4. Untuk soal nomor 4, di sini Departemen Sterilisasi sebuah rumah sakit memeriksa tray alat medis setelah proses sterilisasi. Nah, karena ukuran tray dalam jumlah alat per tray berbeda-beda tiap pengecekan, unit pengukuran adalah alat per tray. Jadi, N, I-nya itu berbeda. Nah, yang dihitung adalah jumlah cacat, yaitu berupa residu, kerusakan seal, atau partikel per tray.
Nah, manajemen ingin memantau cacat per unit selama 12 pengamatan. Nah, jadi di sini ada 12 pengamatan seperti yang tertera pada tabel. Mungkin bisa langsung kita kerjakan pada software Studio-nya. Nah, selanjutnya untuk soal nomor 4 itu yang pertama kita membuat sintaksnya ini itu sebetulnya sintaksnya sama hampir sama dengan soal-soal sebelumnya di mana kita definisikan dulu. Nah, kemudian bedanya untuk soal nomor 4 itu kita menggunakan peta kendali U. Nah, kenapa kita menggunakan peta kendali U untuk soal nomor 4? Itu karena jumlah unit per tray-nya itu berbeda-beda dan datanya itu berupa jumlah cacat per tray. Nah, setelah itu bisa kita running. Nah, selanjutnya seperti biasa kita menampilkan data outlier untuk melihat apakah ada data outlier atau tidak. Nah, di sini tidak ada data outlier. Kemudian kita melihat ringkasan peta kendali summary-nya. Nah, di sini kita bisa lihat untuk number of groups-nya atau N-nya itu 12, itu kita mendapatkan nilai rata-ratanya itu atau centernya itu sebesar 0,106 dengan standar deviasi 0,325. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa batas bawahnya itu atau batas kontrol bawah atau LCL-nya itu sebesar 0 dan batas kontrol atasnya itu atau UCL-nya itu sebesar 0,2211. Nah, yang artinya untuk soal nomor 4 itu eh, proses sterilisasinya itu terkendali dan tingkat cacat per alatnya itu masih dalam batas wajar atau batas kendali. Nah, mungkin selanjutnya bisa lanjut kita kerjakan untuk soal nomor 5. Nah, untuk soal nomor 5 itu di sini sebuah restoran cepat saji menerima banyak keluhan pelanggan setiap bulan. Nah, manajemen ingin mengetahui jenis keluhan yang paling dominan supaya bisa fokus pada perbaikan yang memberikan dampak terbesar terhadap kepuasan pelanggan. Nah, jadi di sini sudah ada tabelnya dengan jenis keluhannya itu sebanyak 8. Jadi ada pesanan salah, waktu tunggu terlalu lama, kemudian makanan dingin saat disajikan, kebersihan meja atau kursi, sikap karyawan kurang ramah, kemudian harga dianggap terlalu mahal, kesalahan struk pembayaran, dan juga area parkir terbatas dengan total keluhan itu sebanyak 233. Jadi bisa langsung kita kerjakan pada software Studio. Di sini kita menggunakan diagram Pareto. Jadi kita menggunakan diagram Pareto itu untuk menganalisis gitu, untuk menemukan jenis keluhan yang paling dominan. Nah, di sini kita buat sintaksnya eh, seperti berikut. Soal 5 dengan jumlah keluhan. Nah, kita buat Pareto chartnya. Setelah itu kita run. Nah, setelah kita run, eh, nah, ini bisa kita lihat nih di sini bahwa eh, Pareto chartnya itu seperti berikut. Nah, dengan yang paling besar itu adalah pada pesanan salah. Nah, di sini kita bisa lihat hasilnya, persentage-nya di sini. Itu untuk pesanan salah itu sebesar 27%, kemudian untuk waktu tunggu terlalu lama itu 21%, untuk makanan dingin itu 17%, untuk kebersihan meja itu 10%, sikap karyawan kurang ramah itu 8%, kemudian harga dianggap terlalu mahal itu 6%, kesalahan struk pembayaran itu 4%, dan area parkir terbatas itu sebesar 3%. Nah, jadi untuk soal nomor 5 ini itu sebetulnya untuk ketiga ketiga keluhan ini itu sebetulnya mendapat nilai yang paling besar yaitu sebesar 27, 21 dan 17. Nah, karena kita menggunakan konsep 80-20 jadi eh, yang pertama kali kita lihat adalah 20% penyebab terbesarnya which dalam kasus ini 20%-nya itu ada pada pesanan salah. Cuma kalau menurut saya itu kan seharusnya diperbaiki dari beberapa kesalahan yang memang bobotnya itu besar gitu. Tetapi yang didahulukan itu yang bobotnya tertinggi atau dalam hal ini itu pada pesanan salah dengan persennya itu sebesar 27,89%. Jadi mungkin cukup sekian penjelasan dari tugas mingguan tutorial pengendalian dan penjaminan mutu untuk modul 2. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih dan selamat pagi.